Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajeng Laras Nurbaiti 2006002, Elja Amalia Syasyabani 2003675, Erlinda Risa Nur Aulia 2003596, Sofian Abdul Latif 2005996. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di negara Cina. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran diterapkan dalam kurikulum di sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Pendidikan IPS di jenjang kesekolahan erat kaitannya dengan disiplin ilmu sosial yang terintegrasi dengan pengetahuan lain yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran. Di Cina, ilmu pengetahuan sosial disebut dengan studi sosial. Studi sosial merupakan salah satu program utama yang mengalami reformasi saat ini, yang merupakan subjek pengetahuan yaitu sejarah, geografi, dan secara tradisional. Kurikulum lama menekankan retensi informasi dalam bidang pengetahuan tertentu, tetapi mengabaikan pengembangan pengetahuan dan komprehensif dalam disiplin ilmu yang saling terkait dengan tatanan yang lebih tinggi akan kemampuan berpikir siswa dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Di bawah reformasi saat ini, pendidikan moral kelas 1 sampai kelas 6 dan masyarakat kelas 4 sampai kelas 6 diganti dengan komprehensif moralitas dan kehidupan kelas 1 sampai kelas 2 dan moralitas dan masyarakat kelas 3 sampai kelas 6. Sementara pada tingkat sekolah menengah, sejarah dan geografi terintegrasi dalam satu subjek, sejarah dan masyarakat, untuk membangun dan meningkatkan potensi studi sosial yang lebih bermakna dan relevan. Maka di SMA masih menerapkan geografi dan sejarah sebagai program individu. Standar nasional untuk sejarah dan masyarakat didefinisikan dalam kurikulum baru bisa yang berfungsi sebagai kerangka untuk pendidikan ilmu sosial di Cina. Ada 10 tema untuk keunggulan dan ilmu sosial. Standar untuk sejarah dan masyarakat tidak hanya menawarkan harapan kinerja, tetapi juga menyediakan jumlah besar contoh praktek kelas untuk membimbing guru dan merancang instruksi untuk membantu siswa memenuhi harapan kerja. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan Cina mempelajari studi sosial. Tujuan umum dari sejarah dan masyarakat adalah untuk membantu siswa mengembangkan inisiatif semangat, keterampilan praktek sosial dan tanggung jawab sosial, mengembangkan nilai-nilai moral dan perspektif yang benar tentang dunia dan kehidupan manusia, dan menjadi warga negara yang memenuhi syarat di negara sosialis modern. Hal ini terdiri dari 6 komponen. 1. Tumbuh dalam masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka perlu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar untuk menunjang kehidupannya. 2. Kehidupan ekonomi, politik, dan budaya di sekitar. Dari segi ekonomi, dapat melatih siswa untuk mengembangkan kreativitas wirausahanya. Dari segi politik, dapat berpartisipasi aktif untuk negaranya. Dan dari segi budaya, dapat mengetahui ciri khas dan identitas negaranya. 3. Wilayah dan lingkungan. Membuat siswa paham tentang kondisi dan keadaan yang ada di suatu wilayah atau lingkungannya. 4. Sejarah dan kebudayaan Cina. Dengan begitu, maka siswa dapat mengetahui latar belakang atau sejarah tentang negara Cina. Untuk memahami identitas bangsa dan negaranya, dapat mengetahui macam-macam budaya yang ada di Cina, serta dapat melestarikan kebudayaannya.
5. Sejarah dan kebudayaan dunia. Membuat siswa mengetahui tentang latar belakang suatu negara, sarana untuk mengenal bangsa-bangsa lainnya, mengetahui identitas, ciri khas, dan kebudayaan dari bangsa yang lainnya. 6. Keterampilan dan pendidikan sosial. Dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain, serta dapat melakukan praktik-praktik sosial. Untuk poin selanjutnya yaitu kurikulum studi sosial di Cina. Untuk sistem kurikulum di Cina dirumuskan oleh Komisi Pendidikan Negara dengan sangat fleksibel serta bervariasi berdasarkan kemampuan dan karakteristik dari wilayah kota dan desa sehingga memberikan keleluasaan bagi daerah tersebut untuk menambahkan kurikulum lokal. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda dengan moral, prestasi yang sesuai intelektual, kebugaran fisik, dan kemampuan untuk apresiasi estetik, terutama spiritual dan juga kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara mandiri dan kreatif dan belajar sepanjang hidup. Dalam sasaran reformasi kurikulum, terjadi beberapa pergeseran. Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini terjadi pergeseran dari pemisahan disiplin untuk seimbang, kurikulum terpadu yang lebih adaptif terhadap pemilihan peserta didik. Yang kedua yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum ini terjadi pergeseran dari presentasi sistematis disiplin individu dan penekanan yang berlebihan pada pengetahuan tradisional untuk integrasi Nusantara, masyarakat modern, seperti pengembangan teknologi dan kehidupan peserta didik. Yang ketiga yaitu bahan pengajaran atau pembelajaran. Untuk bahan pembelajaran tersebut terjadi atas pergeseran dari bahan yang menyatu untuk alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari sekolah dan siswa. Yang keempat yaitu ada evaluasi kurikulum. Untuk evaluasi kurikulum tersebut terjadi dari pergeseran penekanan yang berlebihan dan menghafal fakta dan pemeriksaan kompetitif untuk penilaian terpadu dual fokus, tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada pengembangan dan pengajaran perbaikan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen kurikulum. Manajemen ini terjadi atas pergeseran dari kebijakan pusat manajemen beserta tanggung jawab didistribusikan di antara bangsa dan daerah. Cakupan studi sosial di Cina. Cakupan studi sosial di Cina terdiri atas pergeseran dari presentasi sistematis individu, pengetahuan tradisional yang ditekankan secara berlebihan untuk menyesuaikan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dan juga membahas pengembangan teknologi serta kehidupan peserta didik. Proses pengajaran dan pembelajaran studi sosial di Cina. Proses pengajaran dan pembelajaran studi sosial di Cina merupakan pergeseran dari mode pasif belajar. Pembelajaran dengan mode ini berpusat pada guru. Metode tradisional yang digunakan di sekolah, model pabrik, dan sekolah keagamaan, misalnya menghafal kaku. Imitasi untuk pembelajaran aktif, misalnya observasi partisipatif, praktek yang sebenarnya, dan kerja per grup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua mengenai pembelajaran IPS di Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.